Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas kembali tentang apa yang saya pelajari selama beberapa pekan kebelakang. Kita mempelajari ruang sektor. Nah, apa itu ruang sektor? Ruang sektor yaitu definisi ruang sektor. Misal V adalah suatu himpunan tak kosong dari objek-objek sembarang dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Jadi kan vektor itu terdiri dari himpunan-himpunan. Nah, ketika namanya ruang vektor, maka lebih singkatnya yaitu himpunan-himpunan vektor yang mempunyai operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Tetapi operasi tersebut memiliki syarat. Nah, syarat-syarat ini yaitu ada aksioma-aksioma yang harus dipenuhi oleh vektor U, V, dan W pada vektor V dan semua skalar K dan L, maka V disebut ruang vektor. Aksiomanya terdiri dari penjumlahan dan adapun perkalian skalar. Nah, penjumlahan sendiri ada komutatif yaitu berarti U ditambah V sama dengan V ditambah U. Lalu ada asosiatif, U ditambah dalam kurung V tambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. Lalu ada yang ketiga, ada unsur 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0. Lalu yang keempat ada inverse, yaitu U ditambah 1 U ditambah min U sama dengan min U ditambah U, maka adanya 0. Lalu ada perkalian skalar. Perkalian skalar yang pertama ada distribusi terhadap jumlah vektor. Nah, jadi di jumlah vektornya itu kan ada U sama V. Nah, jumlah vektornya itu U ditambah V, distribusi dalam jumlah vektor, maka K dikali U tambah V, maka sama dengan K dikali U ditambah K dikali V. Lalu yang kedua ada distribusi terhadap jumlah skalar. Nah, kan jumlah skalar di sini memakai simbol K dan L, maka rumusnya atau aksiomanya itu K ditambah L dikali U sama dengan K dikali U ditambah L kali U. Lalu yang ketiga ada asosiatif, maka K dikali L kali U sama dengan K dikali L cukup 10 dikali U. Yang keempat ada nilai 1, yaitu 1 dikali U sama dengan 1. Nah, aksioma ini harus kita hafal. Nah, menghafalnya itu kalau misalnya di penjumlahan berarti ada komutatif, asosiatif, ada unsur 0, dan ada inverse. Nah, kalau misalnya perkalian skalar berarti distribusi terhadap jumlah vektor, distribusi terhadap jumlah skalar, ada asosiatif, dan ada juga nilai 1. di ruang vektor kita bisa memakai ruang 2 atau R2. Nah, kita bisa membuktikan
membuktikan bahwa aksioma ini tuh benar apa enggak. Nah kan kemarin udah belajar pembuktian aksioma. Nah kalau misalnya R3, kalau misalnya dalam penjumlahan komutatif udah benar, berarti kesananya nggak usah dibuktiin lagi gitu, cukup satu aja dibuktikannya. Lalu yang kedua ada ruang bagian atau biasa disebut juga subruang. Nah, jadi kesimpulannya ruang vektor itu kan ada himpunan-himpunan. Berarti kalau misalnya himpunan vektor, berarti kalau himpunan vektor berarti ada kumpulan vektor-vektor. Nah di ruang vektor ini ada operasinya dari penjumlahan dan perkalian skalar. Nah penjumlahan dan perkalian skalar ini mempunyai syarat-syarat, harus memenuhi syarat dan sifatnya itu bersifat tertutup, seperti itu. Ruang bagian definisinya itu jika W adalah semua himpunan yang terdiri dari satu atau lebih vektor dari suatu ruang vektor V, maka W adalah ruang bagian dari V jika dan hanya jika syarat-syarat tersebut terpenuhi. Yang pertama itu jika U dan V adalah vektor-vektor pada W, maka U ditambah V berada pada W. Yang kedua, jika K adalah skalar sembarang dan U adalah vektor sembarang pada W, maka KU berada pada W. Bagian. Nah, jadi di sana ada bidang R3. Nah, ini sepertinya tampak seperti R2, tetapi pada sebenarnya ini tuh hidup gitu. Nah, sifat yang dimiliki oleh bidang ini, misalnya kita punya vektor sembarang vektor, atau misalnya vektor U. Ini vektor U. Lalu ketika dikalikan dengan angka berapapun itu skalar, misal kita panjang jadi 2U, ini jadi 2U. Nah, maka akan mempunyai vektor yang tetap hidup di bidang tersebut, bidang ini. Nah, lalu kita akan bikin sembarang vektor lagi. Kita pakainya warna pink aja. Misal kita punya vektor lain. Nah, di sini vektor V, ini vektor V. Nah, maka penjumlahannya itu yaitu penjumlahannya yaitu menjadi 2U ditambah V melalui titik si 0,0 ini. Sifat ketertutupan dari operasi penjumlahan ketika dia ditambahkan, misalnya U2U ditambah V, maka hasilnya tuh dia tetap ada di bidang tersebut. Maka itu disebut dengan sifat ketertutupan dari operasi penjumlahan. Nah, jadi definisi dari ruang bagian. Misal W sebuah himpunan dari Rn. W disebut dengan subruang dari Rn jika ada beberapa syarat. Nah, yang pertama tertutup terhadap operasi penjumlahan untuk setiap U atau V anggota S berlaku U ditambah V anggota W. Kita pakainya W di sini ya. Nah, lalu yang syarat kedua yaitu tertutup terhadap perkalian skalar untuk setiap U anggota W, K anggota ruang vektor itu, maka K dikali U anggota dari W. Nah, seperti itu. Kita bisa menyebut ini suatu ruang vektor
dia mempunyai ruang bagian apabila dia memenuhi dua syarat ini. Kalau misalnya dia tidak memenuhi syarat ini sama syarat ini, berarti dia tidak termasuk dengan ruang bagian gitu. Lalu ada cara menentukan atau contoh soal menentukan apakah dia masuk ke dalam ruang bagian atau tidak. Nah, misal kita ambil, misal kita ada vektor x, y, z. X, y, z itu. Nah, lalu x, y, z ini anggota dari W. Dan ada skalar K, bukan anggota dari bilangan real, dan K ini anggota real, ini termasuk bilangan real. Lalu ketika skalar dikalikan dengan vektornya, maka akan menjadi Kx, Ky, Kz. Karena X, Y, Z merupakan anggota bagian dari W, maka X sama dengan 3Y, kita punya persamaan Z sama dengan min 2Y. Ketika kita definisi W sama dengan ada X, Y, Z, dia merupakan anggota dari W, di mana X sama dengan 3Y dan Z sama dengan min 2Y. Nah, seperti itu. Lalu kita substitusi Kx. Nah, jadi vektor ini dia akan memenuhi bahwa vektor ini memenuhi syarat jika komponen pertama yang ini dan komponen kedua ini sama seperti ini, bahwa W ini bukan bagian dari R3. Nah, itu. Nah, ruang vektor pasti kan terdiri dari himpunan-himpunan, maka ada yang disebut dengan himpunan vektor. Nah, setiap himpunan pasti mempunyai himpunan bagian. Nah, himpunan bagian juga pasti mempunyai ruang bagian. Operasi dari ruang vektor ini atau aksioma bersifat tertutup. Nah, lalu setelah ruang bagian, kita akan mengenal dengan adanya namanya merentang atau spanning. Jadi sini definisi dari merentang atau spanning, jika V1, V2 atau vektor V1, V2 sampai Vn adalah vektor pada suatu ruang vektor V, maka yang pertama himpunan W yang terdiri dari kombinasi linear V1, V2, Vn adalah suatu subruang dari V. Yang kedua, W adalah satu subruang terkecil dari V yang mengandung V1, V2, Vn dalam arti bahwa setiap subruang lain dari V yang mengandung V1, V2, Vn pasti mengandung W.
V3 ini itu dari hasil kombinasi linier V1 dan V2 dan seterusnya. V4, V5 juga hasil kombinasi linier dari V1 dan V2. Nah, V3, V4 sampai dengan Vn itu disebut dengan spanning atau merentang atau rentang. Nah, rentang ini dapat menghasilkan vektor. Kalau misalnya vektornya banyak, dia disebutnya span. Nah, jika V1, V2 atau Vn adalah elemen dari suatu ruang vektor, maka rentang V1, V2 sampai Vn adalah sebuah ruang bagian dari V. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kebebasan linier. Definisi dari kebebasan linier: jika S sama dengan vektor V1, V2 sampai dengan Vn adalah himpunan tak kosong vektor-vektor, maka persamaan vektor KV1 ditambah KV2 sampai KVn sama dengan 0. Memiliki paling tidak satu solusi di mana K1, K2, Kr harus sama dengan 0. Jika solusi tersebut merupakan satu-satunya solusi, maka F disebut sebagai himpunan bebas linier atau linearly independent. Jika K-nya ada yang tak 0 atau ada solusi lain, maka S disebut sebagai himpunan tidak bebas linier atau linearly dependent. Lalu ada basis. Basis jika V adalah suatu ruang vektor sembarang dan untuk V2 sampai Vn ada suatu himpunan vektor pada V, maka S disebut basis untuk V jika dua syarat berlaku. Yang pertama, S-nya bebas linear, yang kedua, S-nya merentang V. Nah, sekarang contoh soal tentang basis. Misal kita punya vektor V1 itu 1, 2, 1, lalu kita punya vektor V2 2, 9, 0 dan vektor V3 3, 1, 4. Tentukan bahwa himpunan S adalah basis dari R3. Nah, syarat dari bahwa himpunan tersebut basis dan memiliki dua syarat. Yang pertama, dia bebas linier dan merentang. Nah, setelah itu kita kan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi. Lalu dengan bebas linier kita bisa menulis menggunakan aksioma ini. Lalu sama dengan 0. Nah, kita ubah bentuk vektor-vektor ini ke dalam bentuk matriks. KS sama dengan 1, 2, 1, 2, 9, 0, 3, 1, 4. Ini 3. Nah, setelah kita ubah ke dalam bentuk ini, kita buktikan dengan rumus yang ini. Masukkan ke rumus ini, jadi K 1, 2, 1 ditambah K2 2, 9, 0 ditambah K3 3, 3, 4 sama dengan 0. Lalu kita kalikan seperti biasa. K1 ditambah 2, K2 ditambah 3, K3, lalu 2K1 ditambah 9, K2 ditambah 3, K3, lalu K1 ditambah 4K3, semuanya sama dengan 0. Nah, setelah itu kita ubah ke dalam bentuk matriks menjadi 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4. Nah, si bentuk ini kita cari determinannya untuk membuktikan apakah dia bebas linier atau tidak. Kita mencari determinannya dengan rumus Charus. Langsung aja 36 ditambah 6 ditambah 0 kurangi 36
27 16 tambah 0. Nah, setelah itu ini jadi 42 dikurangi 43, hasilnya kan min 1. Nah, disebut bebas linier jika determinannya tidak sama dengan 0, maka dia disebut bebas linier. Maka sudah terbukti bahwa jika dia bebas linier pasti juga dia merentang. Maka jadi himpunan S adalah bebas linier. Lalu yang terakhir ada dimensi. Yang disebut dimensi yaitu suatu ruang vektor tak nol disebut berdimensi jika terdiri dari himpunan terhingga vektor-vektor V1, V2 hingga Vn yang membentuk suatu basis. Jika tidak terdapat himpunan tersebut, maka V disebut sebagai dimensi terhingga. Ruang vektor 0 dianggap sebagai dimensi terhingga. Nah, jadi ada kesimpulan atau keterkaitan antara kelulusan linier, dimensi, dan juga basis. Nah, tentu ruang vektor. Nah, pasti kan yang namanya vektor pasti mempunyai himpunan. Nah, jadi setiap himpunan mempunyai himpunan bagian atau biasa disebut dengan subruang. Nah, himpunan bagian ini disebut dengan ruang bagian atau yang tadi subruang itu. Nah, operasi dari ruang vektor bersifat tertutup. Nah, lalu setiap sistem yang membentuk bebas linier atau setiap sistem pembentuk yang bebas linier adalah basis dari suatu ruang vektor. Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah vektor lalu dia diubah ke dalam bentuk yang bebas linier, maka dia tuh basis dari suatu ruang vektor tersebut. Nah, yang kedua yaitu setiap himpunan yang bebas linier adalah basis dari ruang vektor berdimensi n. Nah, yang ketiga, jika V adalah suatu ruang vektor sembarang dan S merupakan himpunan dari vektor-vektor tersebut, atau misalnya disebut V1, V2 hingga Vn adalah suatu himpunan vektor pada V, maka S disebut basis untuk V jika dua syarat berlaku. Yang pertama bebas linier, yang kedua merentang V. Nah, mungkin keterkaitannya itu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.